Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahid, dosen program studi bisnis digital Universitas Siber Indonesia Jakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Outline pembelajaran yang saya bawakan adalah terdiri dari atau mencakup identitas deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran dan referensi, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video pembelajaran. Selanjutnya adalah identitas mata kuliah di dalam bidang pengajaran yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah adalah metodologi penelitian dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS, kemudian dengan kode 006, INS ini adalah kode lama, kemudian metode penelitian dilaksanakan pada semester gasal, tepatnya di semester 5, yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan syarat mata kuliah yang diikuti telah melakukan perkuliahan statistika. Adapun deskriptif mata kuliah metodologi penelitian, mata kuliah ini akan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep penelitian yang di dalamnya mencakup metode, jenis penelitian, identifikasi, dan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan berdasarkan hipotesis berdasarkan kerangka teoritis, rancangan dan teknis analisis, analisis dan pengujian hipotesis, pengambilan kesimpulan, serta mahasiswa diharapkan mampu menyusun dan membuat proposal dan laporan penelitian. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah, metodologi penelitian, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penelitian, mahasiswa mampu menjelaskan fenomena masalah atau riset gap, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan kajian pustaka dan literatur review, mahasiswa mampu menjelaskan desain penelitian, serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dalam menyusun proposal dan laporan hasil penelitian. Selanjutnya adalah materi pembelajaran atau bahan kajian. Itu dibagi menjadi 15 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama dan ketiga itu bahan kajian mengenai konsep dasar penelitian, di mana materi pembelajaran mencakup dari metode dan metodologi penelitian, manfaat metodologi penelitian, jenis dan perbedaan penelitian, berpikir logis, proses dan etika penelitian. Selanjutnya pertemuan 4-5 atau minggu keempat sampai dengan minggu kelima, yaitu fenomena masalah dan riset gap, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan serta manfaat dari penelitian. Dengan materi pembelajaran mencakup masalah penelitian, sumber masalah penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, dan tujuan serta manfaat dari penelitian. Pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 dan minggu ke-7 adalah dengan bahan kajian mengenai kajian pustaka dan literatur review, di mana materi pembelajaran terdiri dari kajian pustaka, literatur review, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis, serta penulisan dan pengutipan sumber pustaka. Kemudian setelah ujian tengah semester dilanjutkan, yaitu di pertemuan ke-9 sampai dengan 12 itu kajian desain penelitian. Desain penelitian dengan materi pembelajaran mencakup metode, teknik, dan instrumen dalam penelitian, metode dan teknik pengumpulan data dan penentuan sampel, dan metode dan teknik analisis data. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13 sampai 15 adalah kaitan dengan kajian, pengolahan dan analisa data, pembuatan penyusunan proposal, serta laporan hasil penelitian. Dengan materi pembelajaran adalah pengolahan dan data analisis atau analisis data, pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah laporan penyusunan dan pembuatan proposal penelitian, serta teknik dalam melaksanakan presentasi dari proposal penelitian. Selanjutnya,
Buku referensi yang digunakan di dalam mata kuliah metode penelitian, saya skip menjadi dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Di mana referensi pertama adalah referensi utama, yaitu dari Sekaran, Uma, dan Roger Bagi tahun 2013, yaitu mengenai Research Method for Business, a Skill Building Approach, dari John Wiley dan Sun Ying. Kemudian dari Sugiono tahun 2013, yaitu metode penelitian bisnis, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Research and Development. Kemudian ada textbook yang digunakan yaitu Lauren Newman tahun 2014, yaitu Social Research Method, Qualitative dan Quantitative Approach, edition 7 atau 7 edition dari Pearson Education Limited. Selanjutnya yaitu referensi pendukung. Ini erat sekali kaitannya juga dengan tool yang biasa dilakukan pengolahan data, yaitu dari Riyadi ID tahun 2016, yaitu statistika penelitian. Kemudian dari Santoso Singgih menggunakan SPSS untuk statistik multivariat. Dari Imam Ghazali 2013, yaitu aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 21. Dan terakhir adalah pedoman penulisan tugas akhir atau skripsi yang terupdate 2023, yaitu dari Universitas Siber Indonesia. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pelajaran di dalam metode penelitian ini adalah terdiri dari beberapa hal. Salah satunya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran di sini adalah sifatnya menggunakan teknik delivery, interaktif, dan assessment. Delivery jelas adalah dosen menyampaikan materinya, kemudian interaksi adalah adanya suatu interaksi antara dosen dan mahasiswa, kemudian assessment, yaitu mengenai penilaian dari capaian. Kemudian dosen pengampu tidak saya sendiri, tim coaching ada beberapa dosen lain. Kemudian bobot atau estimasi waktu pembelajaran terdiri dari 3 bagian, yaitu tatap muka sebanyak 3 kali 50 menit, tugas terstruktur 3 kali 70 menit, dan belajar mandiri 3 kali 50 menit. Sementara media pembelajaran terdiri dari PowerPoint, buku cetak, jurnal-jurnal, software EPSS, Infocus, dan internet. Selanjutnya dalam metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah dan tutorial, perkuliahan, tatap muka. Kemudian small group discussion, ini sifatnya adalah grup diskusi terdiri dari beberapa kelompok. Biasa saya bangun adalah 3-5 mahasiswa dalam satu kelompok. Kemudian cooperative learning, kemudian discovery learning, dan project based learning. Project based learning adalah endingnya adalah harapannya bahwa mahasiswa mampu berdasarkan project yang diberikan oleh dosen atau berdasarkan discovery learning dari mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian, bahkan bisa sampai dengan laporan dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah sistem penilaian, terdiri dari bobot penilaian dengan kehadiran 10%, tugas 20%, maaf di sini salah ketik. Kemudian UTS adalah 30%, UAS 40%. Ini dari keempat unsur ini kemudian dikonversi menjadi nilai indeks dan nilai mata kuliah. Untuk nilai skor dari penilaian 80 sampai 100 misalkan dengan indeks poin adalah 4, dengan nilai mutunya adalah A. Kemudian 77 sampai dengan 79 sampai 99 dengan indeks prestasinya adalah sebesar atau nilai sebesar 3,75 dengan nilai mutu adalah A minus, dan seterusnya sampai di bawah nilai skor kurang dari 44,99 nilai indeksnya adalah 0 dengan nilai mutunya adalah E. Itu outline dari pembelajaran saya dalam mata kuliah metode penelitian, dan selanjutnya adalah ini salah satu video pembelajaran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pertemuan sore ini kita masuk di pertemuan ke-11 ya. Udah melalui UTS. Oke. Mohon maaf nilainya belum saya share karena
lain hal sebagainya sehingga belum bisa nge-share. Oke, pertemuan ke-11 ini adalah lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai desain penelitian. Materinya secara submaterinya adalah mengenai teknik analisis data. Saya coba share. Ini adalah slide lanjutan dari minggu kemarin. Oke, pertemuan ke-11 ini adalah dengan materi desain penelitian seperti biasa. Pada pembelajaran pertemuan sebelumnya saya menyampaikan struktur kaitan dengan metodologi penelitian, mulai dari tahap awal menentukan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan setelah menetapkan bisa menentukan Anda kaitan dengan latar belakang sampai dengan manfaat penelitian yang dari proses kemarin, kemudian Anda melanjutkan studi pustaka dan kajian literatur sampai akhirnya Anda masuk ke metodologi penelitian, aktivitas penelitian dimulai dari memilih pendekatan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sekarang saya kasih warna yang berbeda, yaitu warna kuning, yaitu masuk ke rancangan analisis data. Rancangan analisis data ini adalah satu subbab yang sangat penting di dalam penelitian, ya, karena Anda mengerti atau membuat rancangan analisis data, hasil penelitian Anda mungkin kemudian akan keliru dalam mulai menentukan atau menggunakan data yang mana, analisis datanya, analisis data yang mana, jangan sampai kita sinkron mulai dari tujuan, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan. Ya, kaitan dengan teknis analisis data ini di dalam bab 3 biasanya kita menyebutkan dengan rancangan analisis data. Oke, jadi kalau kita mau melakukan satu analisa data, artinya kita harus mengerti, minimal Anda tahu bahwa data itu data apa, gitu ya. Atau secara konsepnya, secara teorinya bahwa data itu adalah merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu itu dari suatu populasi. Kemudian data penelitian juga sesuai dengan rancangan desain penelitian yang telah dilakukan, gitu ya. Jadi bagaimana mengumpulkan datanya dia sesuai dengan desain penelitiannya. Ada desain penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Kalau data penelitiannya adalah kualitatif, sesuai data tidak perlu data yang banyak, istilahnya gitu. Tapi kalau data kuantitatif biasanya membutuhkan data yang kalau sifatnya parametrik, dia memerlukan data sampel minimal 30. Kemudian data itu bisa berdasarkan pengamatan di lapangan atau berdasarkan data-data yang data sekunder yang ada di satu institusi, di perusahaan atau yang ada pada objek penelitian kita. Nah, mengenai data mungkin ini terkait dengan jenis data. Ada data berdasarkan cara memperolehnya. Yang favoritnya adalah ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari hasil observasi langsung, misalkan hasil survei, hasil interview, itu adalah data primer. Kalau data sekunder itu adalah data histori, data yang terdapat pada satu perusahaan atau terdapat pada institusi, sudah ada datanya. Itu cara memperoleh datanya. Kemudian berdasarkan sumber data, di sini ada data internal, ada data eksternal. Maksudnya data internal, data eksternal kira-kira gimana? Harus ngerti data dulu masalah kalau analisis data. Jadi kalau data internal ini adalah data di internal organisasi, di institusi, misalkan data jumlah pegawai, gitu. Ya. Kemudian data survei itu data internal. Kalau data eksternal yang kita dapat dari luar organisasi, dari luar misalkan data konsumen, gitu ya. Kemudian data hasil tanggapan responden dari konsumen, itu data eksternal. Kemudian jenis data. Nih, jenis data di sini tertulisnya kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif jelas adalah data numerik. Sementara data kualitatif adalah data deskriptif, ya, karakter. Kemudian sifat data, ada data diskrit, ada data kontinu.
diskrit adalah data hasil. Masih ingat nggak? Data diskrit adalah data hasil mencacah. Kalau data kontinu biasanya dikatakan juga data hasil pengumpulan. Kemudian ada data berdasarkan pengumpulan data. Pengumpulan data tiga, ada data profesional, ada data time series, ada data panel. Ini panel, ya. Jadi ini adalah tipe-tipe data. Ada satu lagi, maaf, tidak terjadi adalah jenis data yang terdiri dari data ordinal, kemudian data nominal, data interval, dan data rasio. Sekali lagi, ada jenis data biasanya menggunakan di dalam penelitian lebih banyak digunakan, yaitu data ordinal, data nominal, data interval, dan data rasio. Ya. Sedangkan, ini cara mengumpulkan data di dalam teknik analisis data. Ada tabulasi data, yaitu tabulasi dilakukan mulai dari coding dan scoring. Coding ini memberikan label-label pada data, label-label nama-nama atau apa namanya, nantinya bisa dikatakan sebagai variabel, misalkan. Kalau profil ada label untuk jenis kelamin, label untuk apa namanya jenis pekerjaan, gitu ya. Nah, scoring itu coba menskorkan berdasarkan label-label yang sudah dibuatnya. Gitu. Setelah dikelompokkan, ditabulasikan dengan cara coding dan scoring, maka dilakukan pemeriksaan data. Ini adalah proses tabulasi sebenarnya. Ya. Setelah pemeriksaan data dilakukan adalah analisa untuk metode penelitiannya. Ya, analisa untuk metode penelitiannya mulai dari jenis karakteristik data, jenis permasalahan penelitian. Karakteristik data ini kaitannya, karakteristik data adalah dimana dari data-data tersebut. Kemudian jenis permasalahan penelitiannya apa? Gitu. Ya, jenis permasalahan penelitiannya apa? Jadi yang disesuaikan dengan data berdasarkan hasil pemeriksaannya. Nah, meskipun masih akurat jika data-data itu telah valid dan relevan dengan apa? Dengan tujuan penelitiannya. Gitu. Ya. Jadi tabulasi data. Jadi ini adalah flow dalam melakukan tabulasi data. Secara simpelnya tabulasi data, Anda misalkan melakukan penjualan kuesioner, Anda pasti melakukan tabulasi data. Salah satu adalah kualitas data. Gitu ya. Nanti di slide berikutnya ada kaitannya dengan analisis validitas. Ini dalam tabulasi data. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah cara display data. Display data ini adalah beberapa teknik penyajian data ya. Datanya adalah data kualitatif bagaimana mendisplaynya. Data kualitatif di displaynya biasanya secara umum berdua menggunakan tabel atau grafik. Metode kualitatif bersama menggunakan tabel atau grafik. Tapi ya, bukan artian wajib keduanya Anda dalam mendisplay data hasil dari pengumpulan data bisa memilih salah satu. Kalau datanya kualitatif, bisa Anda menggunakan penyajian data dalam distribusi frekuensi, kemudian distribusi frekuensi relatif sampai tabulasi silang. Kalau grafik ada yang dicat, ada yang bar, dan lain sebagainya. Kemudian data kuantitatif, metode tabel, biasa distribusi frekuensi, ya. Kemudian distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, dan tabulasi silang. Kemudian metode grafik di dalam data kuantitatif adalah menggunakan dot plot, histogram, objek, dan diagram scatter. Secara datanya ini data kuantitatif, kalau ini datanya data kategori, data kategori gitu ya.
Selanjutnya teknik analisis data, terutama data analisis data kuantitatif, yaitu ada namanya distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi kegunaannya di sini adalah untuk menggambarkan variabel penelitian, biasanya untuk menggambarkan variabel penelitian. Biasanya digunakan untuk analisis deskriptif, gambaran dari variabel penelitian. Sehingga di sini distribusi frekuensi ini mengelompokkan data yang belum terkelompok menjadi berkelompok atau beberapa kelas. Ya, nah distribusi frekuensi sebenarnya nanti di dalam kesennya Anda bisa menggunakan tool, tidak perlu manual. Oh, misalkan SPSS, Anda tinggal running menggunakan distribusi frekuensi. Ya, nanti ada kelihatan mulai dari rata-rata, min, modus, sampai pengelompokkannya, gitu. Kemudian analisa data kuantitatif yang kedua adalah analisis korelasi. Analisa korelasi ini adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, hubungan korelasi, ya, korelasi itu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh, ya misalkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi, gitu kan? Apakah ada hubungan itu enggak? Atau tidak? Gitu. Kemudian korelasi pun disebutnya kekuatan hubungannya. Ya, bagaimana kekuatan dari hubungan dari korelasi antara konsumsi atau pendapatan dan konsumsi, ya. Terus ekonomi, hubungan yang lain, kehidupan lain, misalkan modal, bagaimana hubungannya dengan itu non aset, itu secara keuangan. Kalau secara sumber daya manusia, misalkan bagaimana hubungan kompensasi dengan kinerja pegawai. Kalau di dalam dunia marketing, misalkan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, itu bagaimana korelasinya dan bagaimana hubungannya. Gitu ya. Itu adalah korelasi. Kemudian analisa regresi. Nah, ini analisa regresi digunakan untuk memprediksi ya antara dua variabel atau lebih, gitu. Jadi bisa variabel satu ke satu, bisa variabelnya dua ke satu, variabel bebas maksudnya dua ke satu variabel dependen, gitu ya. Kemudian bagaimana analisa regresi ini adalah suatu proses matematis yang digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Jadi digunakan sebagai alat untuk memprediksi, memforecast. Nah, analisa regresi pun secara manual, tapi secara penelitian kalau dikerjakan manual kan lama. Akhirnya kita gunakan secara sistem, ada tool analisis regresi seperti SPSS, kemudian FView, tergantung datanya atau tergantung rancangan analisisnya nanti menggunakan apa. Ini ada tambahan analisisnya, yaitu analisis jalur atau FET, ya FET analisis, yaitu digunakan untuk kausalitas atau hubungan paruh antara dua variabel atau lebih. Kemudian untuk melihat besarnya kontribusi antara dua variabel atau lebih. Di sini ada diagram sampai keliru atau terperangkap kaitan analisa regresi dan analisis jalur. Kalau analisis regresi ini digunakan untuk prediksi, tetapi analisis jalur digunakan untuk melihat kausalitas. Secara model nantinya analisa regresi ini memiliki konstanta. Tapi kalau analisa jalur tidak memiliki konstanta. Analisa regresi koefisiennya bebas, koefisien regresi lebih dari satu boleh. Tapi kalau analisa jalur tidak ada nilai koefisiennya yang lebih dari satu. Nilainya antara 0 sampai 1. Negatif boleh, tapi tidak lebih dari 1. Gitu. Itu cirinya. Kenapa? Karena analisa regresi adalah untuk memprediksi. Tetapi kalau analisa jalur adalah untuk melihat kausalitas, pengaruh hubungannya. Oke, ini adalah analisis data kuantitatif lainnya, yaitu tidak terlepas dari uji. Sekalipun Anda sudah menetapkan analisis yang tadi, analisis korelasi, analisis regresi, analisis jalur, untuk melihat fit tidaknya analisis ini adalah melalui ujibilitas. Salah satunya untuk melihat
untuk melihat apakah data yang digunakan oleh kita untuk dilakukan analisis nanti itu adalah valid atau tidak. Oke, untuk mengukur sah atau tidaknya data yang kita gunakan. Ada dua uji validitas kalau menggunakan metode produk momen, minimal datanya adalah 30 sampel. Ingat, produk momen itu datanya data interval atau parametrik. Kalau metode supplement rank correlation adalah datanya adalah non parametrik. Jadi datanya kurang dari 30 pun salah. Ya, biasanya di kualitatif. Nah, setelah uji validitas, diuji reliabilitas kehandalan data, apakah data itu handal atau tidak, yaitu dengan uji nilai produk alfa. Menggunakan apa alatnya? Tetap menggunakan alat, jangan manual. Menggunakan alat, sehingga kita akan mendapatkan dari data-data yang kita kumpulkan, uji reliabilitasnya akan mendapat nilai produk alfa berapa. Kalau nilai produk alfanya lebih dari 0,6 menurut Subiono, maka instrumen penilaian tersebut adalah reliable. Nah, ini UJT, tes. UJT adalah untuk mengevaluasi dari pengaruh. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Kaitannya dengan uji analisis jalur. Kalau dengan regresi, apakah signifikan dalam memprediksi atau tidak? Nah, itu adalah uji T. Atau dengan kata lain, uji T itu adalah untuk menguji signifikansi atau menguji hipotesis secara parsial atau secara individual. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu. Uji F atau F-test, yaitu menguji sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, tapi ini adalah simultan. Tapi kalau variabelnya satu ke satu, ya F-test ini digunakan untuk menguji apakah model ini fit atau tidak. Tapi kalau variabel bebasnya lebih dari satu, maka uji F ini biasanya digunakan menguji si simultan secara bersama-sama beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini adalah uji-uji yang digunakan di dalam analisa data kuantitatif dengan analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis jalur. Bagaimana mengenai uji, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya Pak, saya Almira mau tanya Pak. Kan berdasarkan dari beberapa uji-uji yang tadi Bapak jelaskan terkait analisis data kuantitatif ya Pak, itu langkah awal apa yang harus kita lakukan untuk menganalisis data gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih bagus sekali pertanyaannya, Alhamdulillah. Saya pun sedikit lupa tadi menyampaikan. Oke, jadi analisa korelasi biasanya ini masuk ke analisa kuantitatif, baik analisa regresi maupun analisa jalur. Jadi di dalam analisis, ya, analisis ini didahului oleh analisis korelasi. Nah, uji analisa korelasinya nanti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini untuk menguji analisis korelasi. Nah, antara analisa regresi dan analisa jalur ini jadi salah satu, jangan dua-duanya. Apakah Anda menggunakan analisis regresi atau menggunakan analisis jalur? Ujinya Anda pasti menggunakan uji dan uji ini adalah saksi selalu diuji, baik uji regresi atau uji jalur. Oke, Almira, bagaimana tadi, sudah jawabannya sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan kembali? Sudah jelas Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Jadi nanti teman-teman pada proposal yang menjadi tugas individu Anda tambahkan kaitan dengan rancangan analisis data sesuai dengan yang disampaikan di sore ini. Ya, minggu depan seperti biasa kita evaluasi lagi. Selanjutnya setelah rancangan analisis data nanti dilanjutkan dengan rancangan hipotesis dan lain sebagainya sampai ke menjadi satu draft proposal. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sampai sekian. Sampai ketemu di minggu depan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.